Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga Ananda semua selalu sehat dan tetap bersemangat menuntut ilmu. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tematik subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita usahakan, termasuk menuntut ilmu, bernilai pahala untuk kita semua. Amin. Nah, pada pagi hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran 4. Ibu Guru harap Ananda soleh dan soleha bisa memperhatikan dengan baik. Silahkan Ananda buka bukunya halaman 53. Ayo mengamati. Sepulang sekolah, Nina disambut ibunya. Ibu Nina sudah menyiapkan menu makan siang. Setelah berganti pakaian dan mencuci tangannya, Nina segera menghampiri ibunya di meja makan. Nina melihat berbagai masakan di meja makan. Ada nasi, ikan goreng, tempe dan tahu goreng, sayur sup, serta air putih. Nina sangat menyukai masakan ibu. Selain enak, masakan ibu mengandung gizi seimbang. Dengan begitu, tubuh Nina dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, manfaat makanan gizi seimbang yang terdapat pada nasi adalah sumber energi yang hebat, mengurangi resiko tekanan darah tinggi, merawat kulit, dan manfaat pada ikan adalah membantu pertumbuhan, terutama pertumbuhan otak dan tulang anak, mencegah penyakit jantung, dan mencegah penyakit asma. Selanjutnya, manfaat tempe dan tahu adalah mengurangi resiko kanker, baik untuk fungsi ginjal, dan membantu proses metabolisme tubuh. Dan manfaat dari sayur sup adalah kaya akan nutrisi, tetapi rendah lemak, dapat menghangatkan tubuh, bagus untuk pencernaan karena tinggi serat, dapat membantu meringankan flu dan pilek, dan mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Selanjutnya, manfaat air putih adalah meningkatkan kinerja otak, mengalirkan oksigen, menyehatkan kulit, memperkuat imun tubuh, dan mengurangi rasa lelah. Nah, selanjutnya silakan Ananda buka bukunya halaman 54. Ibu selalu menyajikan makanan yang bergizi seimbang untuk anggota keluarganya. Salah satu masakan ibu yang digemari Nina adalah ayam goreng. Adik Nina menyukai ikan goreng dan aneka hidangan laut. Meskipun mereka memiliki perbedaan makanan kesukaan, mereka tetap saling menghargai. Menghargai orang lain termasuk dalam bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Berikut sikap pengamalan sila kedua Pancasila dalam menghargai makanan kesukaan orang lain. Yang pertama, menawarkan makanan bekal kepada teman. Yang kedua, tidak mengejek makanan kesukaan orang lain. Dan yang ketiga,
menghabiskan makanan yang diberi oleh teman. Nah, selanjutnya Ananda buka bukunya halaman 56. Mari kita jawab bersama-sama. Ayo berlatih. Perhatikan soal yang nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Buatlah cerita berdasarkan gambar. Tuliskan ceritamu dengan menunjukkan kandungan zat gizi seimbang. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nita adalah siswa kelas 3 yang sangat peduli akan kesehatan. Di sekolah terdapat kantin yang menyediakan aneka jus yang menyehatkan. Pada saat istirahat, Nita membeli jus wortel di kantin. Nita sangat menyukai jus wortel karena jus wortel mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata dan kulit. Jus wortel juga mengandung beta-karotin yang dapat memperkuat daya tahan tubuh dan fungsi otak. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Temanmu menawarkan bekal makanan yang ia bawa. Namun, makanan tersebut bukanlah makanan kesukaanmu. Bagaimana sebaiknya sikapmu? Ucapkan terima kasih karena telah menawarkan. Jadilah orang yang sopan, meskipun dalam menolak hal yang tidak disukai. Boleh juga mencicipi makanan sedikit untuk menunjukkan rasa hormat kepada teman yang menawarkan makanan. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3. Manakah yang merupakan gerakan melompat? Kira-kira gambar A atau gambar B? Jawabannya adalah gambar A, karena melompat adalah gerakan kedua kaki diangkat ke atas. Sedangkan gambar B yaitu berlari. Berlari adalah gerakan kaki secara bergantian ke depan dengan cepat. Dan soal yang nomor 4. Apa manfaat melakukan permainan gerakan berjalan dan melompat? Manfaat berjalan dan melompat adalah meningkatkan fungsi otak dan meningkatkan kreativitas, membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan mood atau suasana hati, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan kesehatan jantung. Nah, Ibu Guru akan lanjutkan pembelajaran 5. Ayo mengamati. Olahraga juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kegemaran olahraga setiap orang bisa berbeda. Misalnya, dalam keluarga Nina, ayah menyukai olahraga sepak bola, ibu menyukai olahraga senam, Nina menyukai olahraga bulu tangkis, dan Adi menyukai olahraga renang. Walaupun berbeda olahraga kegemaran, anggota keluarga Nina saling menghargai dan mendukung. Sikap saling menghargai yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga Nina adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu mengantarkan Adi ke tempat les renang. Yang kedua, ayah membelikan Nina raket agar Nina semakin giat berlatih. Yang ketiga, ayah membelikan ibu sepatu senam. Dan yang keempat, Nina dan Adi menemani ayah berlatih sepak bola. Selain dengan keluarga, kita juga harus menghargai olahraga yang digemari oleh orang lain. Misalnya, teman bermain di rumah, teman di sekolah, dan tetangga. Berikut beberapa sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain. Gambar yang pertama, mendukung teman yang sedang ikut lomba lari. Dan pada gambar yang kedua, mengucapkan selamat kepada teman yang menang lomba renang.
Dan yang ketiga, memuji teman yang berhasil membuat gol. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Pengurangan bilangan juga dilakukan dengan memperhatikan angka sesuai nilai tempatnya. Pengurangan juga lebih mudah dilakukan dengan bersusun panjang atau pendek. Perhatikan contoh berikut. Nah, 3.984 dikurangi 1.382. Perhatikan cara bersusun panjangnya. 3.984 bentuk panjangnya adalah 3.000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 4. Dan bentuk panjang dari 1.382 adalah 1.000 ditambah 300 ditambah 80 ditambah 2. Nah, setelah itu kita kurangi. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 80 dikurang 80 sama dengan 0. 900 dikurang 300 sama dengan 600. 3.000 dikurang 1.000 sama dengan 2.000. Jadi 2.000 ditambah 600 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 2.602. Dan cara bersusun pendek seperti ini. 3.984 dikurangi 1.382. Nah, satuan kita kurangi dengan satuan. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya puluhan kita kurangi dengan puluhan. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Dan ratusan kita kurangi dengan angka ratusan. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Dan ribuan kita kurangi dengan ribuan. 3 dikurang 2 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2.602. Hasilnya tetap sama. Nah, bagaimana jika angka pengurang pada nilai tempat yang sama lebih besar dari angka yang dikurangi? Kamu dapat melakukan pengurangan dengan cara meminjam. Perhatikan contoh berikut. 3.349 dikurangi 2.167. Nah, bilangan 3.349. Angka ribuannya adalah 3. Dan angka ratusannya adalah 3. Dan angka puluhannya adalah 4. Dan angka satuannya adalah 9. Nah, selanjutnya kita kurangi 2.167. Angka ribuannya adalah 2. Dan angka ratusannya adalah 1. Dan angka puluhannya adalah 6. Dan angka satuannya adalah 7. Nah, selanjutnya kita kurangi. Satuan kita kurangi dengan satuannya. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Dan puluhannya adalah 4 dikurangi 6. Nah, 4 dikurang 6 tidak bisa. Jadi kita harus meminjam angka di depannya. Nah, jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14. Nah,
14 kita kurang 6 sama dengan 8. Dan angka ratusan tadi 3 sudah dipinjam 1, sisa 2. Dan 2 kita kurangi 1 sama dengan 1. Dan ribuannya 3 kita kurangi 2 sama dengan 1. Jadi 3.349 dikurang 2.167 sama dengan 1.182. Pengurangan dengan teknik meminjam juga dapat dilakukan dengan cara bersusun. Pada cara bersusun panjang, bentuk pengurangannya harus disesuaikan terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini cara bersusun panjangnya. 3.349. Bentuk panjangnya adalah 3.000 ditambah 300 ditambah 40 ditambah 9. Dan bentuk panjang dari 2.167 sama dengan 2.000 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 7. Nah, selanjutnya kita kurangi. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Nah, selanjutnya 40 dikurang 60 tidak bisa, ya. Jadi kita harus pinjam angka di depannya dari angka ratusan. Nah, kita pinjam 1, nilainya adalah 100. Nah, 100 kita tambahkan 40 sama dengan 140. Nah, kita tulis di sini ya. Dan 300 sudah dipinjam 1, sisa 200. Dan 3.000-nya kita pindah. Nah, sekarang kita tinggal menghitung. Satuan dikurangi satuan. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Dan puluhan kita kurang puluhan. 140 dikurang 60 sama dengan 80. Selanjutnya ratusan kita kurangi dengan ratusan. 200 dikurang 100 sama dengan 100. Dan ribuan kita kurangi dengan ribuan. 3.000 dikurang 2.000 sama dengan 1.000. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 1.000 ditambah 100 ditambah 80 ditambah 2 sama dengan 1.182. Nah, berikutnya adalah cara bersusun pendek. 3.349 kita kurangi 2.167. Ya, cara menghitungnya tetap sama. Satuan kita kurangi angka satuan. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Dan puluhan kita kurangi angka puluhan. 4 dikurang 6 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 ratusan dari 300. Jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14. 14 dikurang 6 sama dengan 8. Dan selanjutnya kita kurangi angka ratusannya. Karena sudah dipinjam 1 ratusan, maka sisa 2 ratusan. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan angka ribuan kita kurangi dengan angka ribuan. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, jadi 3.349
dikurang 2167 sama dengan 1182. Jadi hasilnya tetap sama ya, meskipun dihitungnya dengan cara berbeda. Nah, sekian penjelasan dari Ibu Guru. Untuk hari ini tidak ada tugas untuk Ananda. Tugasnya adalah Ananda cuma menyimak video yang Ibu berikan. Semoga Ananda bisa paham tentang apa yang sudah Ibu Guru jelaskan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.